Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Triana Putri, NIM A2212041. Saya dari kelas C Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, baik, dalam video kali ini saya akan membahas materi terkait sistem saraf. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu definisi sistem saraf. Nah, sistem saraf ini merupakan sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut syaraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling berhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik yang disadari, dan aktivitas organ atau jaringan tubuh yang tidak disadari, serta homostatis dan keseimbangan berbagai proses fisiologis tubuh. Nah, sistem saraf ini juga merupakan sistem sistem paling rumit di mana, terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling berhubung dan vital untuk perkembangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sistem saraf pada manusia. Nah, sistem saraf pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, untuk itu sistem saraf pusat ini terdiri dari sistem saraf pusat dan juga sistem saraf saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini meliputi otak, sumsum tulang belakang, dan juga sel saraf neuron. Nah, di mana otak ini mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, otak tengah, dan otak kecil, sumsum tulang belakang, dan jembatan parol. Sedangkan untuk sumsum tulang belakang, di mana sama dengan otak, sumsum tulang belakang ini juga dapat merupakan bagian dari susunan sel saraf, merupakan susunan saraf pusat. Dan yang terakhir ada sel saraf neuron. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, dan neuron motorik ini dapat membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang dapat menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan juga motorik di saraf pusat. Berikutnya ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini meliputi sistem saraf sadar dan juga sistem saraf otonom atau sistem saraf tak sadar. Nah, di mana sistem saraf sadar ini disusun oleh saraf otak, yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, serta yang dikhususkan untuk daerah kepala dan leher, kecuali nervus vagus yang melewati leher ke bawah sampai di daerah toraks dan rongga perut. Nah, sedangkan jika sistem saraf otonom, di mana dia ini tersusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun sumsum tulang belakang dan menuju ke organ yang bersangkutan. Nah, di mana dalam sistem saraf ini terdapat beberapa jalur masing-masing yang dapat membentuk sinapsis yang kompleks dan juga membentuk ganglion. Poin selanjutnya yaitu sistem saraf pada hewan. Nah, di mana, sistem saraf pada hewan ini meliputi sistem saraf pada vertebrata, di mana saya mengambil sistem saraf pada vertebrata pada amfibi, di mana katak ini merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan juga sistem saraf pusat. Nah, amfibi ini memiliki bagian otak depan, otak tengah, dan juga otak belakang, serta sumsum tulang lanjutan yang dapat membentuk sistem saraf pusat. Nah, sistem sedangkan serabut saraf dan sela dan sela dan selalu ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Nah, otak pada amfibi ini dapat berkembang membentuk oval, bagian ujung otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Nah, otak tengah ini dapat berkembang cukup baik dan juga terhubung dengan indera penglihatan. Selanjutnya, kita beralih ke sistem saraf pada invertebrata. Saya di sini mengambil serangga, di mana contohnya itu pada belalang merupakan salah satu contoh serangga yang memiliki sistem saraf tangga tali dan mirip dengan sistem saraf pada cacing tanah. Nah, belalang ini memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Nah, ganglion kepala ini terdiri dari dua bagian ganglion terbesar yang ada di kepala atas. Dalam ganglion kepala terdapat saraf penglihatan mata, saraf peraba, dan juga antena.
Sedangkan ganglion pada bagian bawah kerongkongan berhubungan dengan ganglion kepala melalui dua buah serabut saraf yang ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri kerongkongan. Sedangkan untuk ganglion ganglion bawah dapat dihubungkan melalui ganglion ruas badan oleh dua buah serabut saraf. Nah, itulah penjelasan saya terkait sistem saraf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.